Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Kabar saudara hari ini? Sukacita pagi ini kita kembali berjumpa di dalam doa pagi kita teduh. Mari pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita awali hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian kita, sembah yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa hati kami, membawa segenap hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian kami, sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Pagi hari ini, biar hatimu disenangkan melalui setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Berkenanlah ya Tuhan atas setiap pujian sembah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Engkau menuntun aku ke air yang tenang,
Syukur buat pertolongan-Mu, syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam hadirat-Mu kami dapatkan damai yang sejati. Di dalam hadirat-Mu kami terima sukacita dari Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau buka hati kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan sampaikan renungan singkat, masih lanjutan dari yang kemarin saudara. Kemarin kita bicara tentang gratitude first, tentang mengucap syukur. Mari kita bahas 2 poin saudara. Yang pertama bahwa mengucap syukur adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Dan yang kedua, dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan. Sekarang kita lanjut 2 poin lagi saudara. Yang pertama hari ini, ucapan syukur akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sulit. Ucapan syukur itu gak cuma buat hati kita merasa lebih baik, gak cuma buat kita feel better, enggak. Tapi ucapan syukur akan membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat. Ucapan syukur akan menolong kita tetap tekun melakukan hal-hal yang sepertinya kelihatannya sulit. Ucapan syukur akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan mungkin ketika rasa sakitnya begitu sakit saudara, tapi ketika kita memutuskan untuk mengucap syukur, kita akan diberikan kekuatan yang lebih untuk mampu melakukan hal-hal yang sulit. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 katakan begini, dan apapun yang kamu lakukan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Gak segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Maka kita akan dimampukan melewati hal-hal yang sulit.
Memang betul ya saudara, mengucap syukur ketika keadaannya baik-baik saja itu mudah. Apalagi ketika kita menerima berkat Tuhan. Apalagi ketika doa kita dijawab sesuai apa yang kita mau, sangat mudah mengucap syukur. Tapi bagaimana ketika keadaan menjadi sulit, keadaan gak baik-baik saja, kita tetap mengucap syukur. Tapi percaya saudara, ketika kita memutuskan untuk tetap mengucap syukur, maka kita akan dimampukan. Kemampuan yang dengan kekuatan kita sendiri kita gak akan mampu. Karena kekuatannya datangnya dari Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, kita akan dapatkan kekuatan itu. Dan yang keempat saudara, poin kedua hari ini ya. Ucapan syukur akan membuat kita melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah kalau saudara perhatikan, dalam Yohanes 6 ayat 11, ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang saudara, ketika mujizat terjadi, sebelum mujizat itu terjadi, yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur saudara. Dan bahkan dalam Lukas 22 ayat 19 itu dalam perjamuan terakhir saudara sebelum Yesus disalib. Yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur. Walaupun dia tahu setelah itu dia akan mengalami hal yang sulit saudara. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat saudara karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sebelum Yesus melakukan mujizat, sebelum mujizat itu terjadi, Yesus mengucap syukur dulu saudara. Nah, hari ini kita punya sebuah teladan yang sangat baik dari Yesus dalam hal mengucap syukur. Dalam segala keadaan yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur. Bahkan dalam rasa sulitnya, ketika dia tahu apa yang akan dia hadapi ya saudara, yang dia akan hadapi saat-saat yang gak mudah, dia tahu dia akan disalib, tapi yang dia lakukan dia mengucap syukur. Dan kita bisa belajar dari teladannya Yesus untuk senantiasa mengucap syukur. Dan saya percaya ketika kita memilih untuk mengucap syukur, maka kita akan melihat saudara karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan pikiran-pikiran negatif saudara, kita gak akan bisa melihat, kita gak punya tempat dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengucap syukur, seperti yang kemarin saya sudah katakan, kita tuh sedang menutup pintu-pintu untuk kekhawatiran, kecemasan, untuk pikiran-pikiran negatif masuk ke dalam pikiran kita. Dan kita sedang memberi ruang kepada Tuhan untuk berkarya, dan kita akan melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi hari ini pesannya buat setiap kita, jangan tunggu hidup kita sempurna, baru kita mengucap syukur. Jangan tunggu keinginanmu dikabulkan, baru engkau mengucap syukur. Tapi justru mulailah dengan ucapan syukur. Maka engkau akan menemukan, akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kasih dari Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan percayalah bahwa berkat-berkat itu sudah menanti saudara yang dengan setia memilih untuk tetap mengucap syukur. Sehingga sekali lagi mengucap syukur bukanlah hasil dari berkat Tuhan, bukan karena kita menerima berkat Tuhan, tapi justru ucapan syukur adalah awal dari berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa hari ini, pagi ini setiap kita yang mau berkomitmen dengan sungguh di hadapan Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, maka Tuhan akan memampukan setiap saudara, dan membuat kita akan melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku,
Biar setiap kami pagi hari ini yang berkomitmen di hadapan Tuhan, untuk kami mau senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini Tuhan yang mampukan setiap umat-Mu, untuk mereka boleh senantiasa mengucap syukur bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ketika keadaannya tidak sesuai dengan harapan, mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur, sehingga kami bisa melihat karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Dan pada saatnya nanti kami akan lihat rancangan Tuhan yang indah, lebih besar, lebih indah dari rancangan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam tantangan kehidupan, yang sedang berdoa untuk keadaan finansial mereka, sedang berdoa untuk kondisi kesehatan mereka, sedang berdoa untuk relasi, untuk keluarga mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini kami menyembah Tuhan yang besar, dan oleh sebab itu kami percaya tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan. Tidak ada perkara yang mustahil yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Oleh sebab itu Tuhan, mau berdoa hari ini, biar belas kasihan Tuhan turun untuk setiap umat-Mu. Berdoa Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun untuk setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan, untuk setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan hari ini, yang datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Mau berdoa, biar dengan caranya Tuhan dan pada waktunya Tuhan, Kau menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mulai dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Engkau Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, dan Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari ini, selamat menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan setiap saudara. Dan jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur, sebab dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan buat setiap kita. Selamat menikmati hari ini, Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwa.